Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah etika profesi ini saya akan mempresentasikan. Sebelumnya nama saya Muhammad Alwi Sahab, nomor induk mahasiswa 202401000197 dari Prodi Informatika. Oke, kita langsung akan ke konsep dasar etika profesi. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan tentang asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Ada 6 orientasi menurut Lawrence Corbett. Pertama, ada orientasi pada hubungan ganjaran kekuatan fisik dan material. Dua, orientasi hedonitas hubungan antar manusia. Oke, saya besarin gitu. Ada orientasi konformitas, orientasi pada otoritas, orientasi kontrak sosial, dan yang terakhir adalah orientasi moralitas, prinsip suara hati individu, komprehensif dan universal. Kita lanjut ke etika dan manajemen teknologi. Etika atau lazim juga disebut etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai. Untuk mempelajari etika bertujuan mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang waktu tertentu. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum atau kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Yang kedua adalah etika khusus, penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan khusus. Nama-nama manusia seperti Homo sapien, makhluk yang berbudi, animal rasional, binatang yang berpikir, Homo laquan, makhluk yang pandai menciptakan bahasa, Homo faber, makhluk yang terampil, Zoon politikon, makhluk yang bekerja sama, dan Homo religius, makhluk yang beragama. Kita lanjut ke pentingnya etika profesi. Jika suatu profesi termasuk profesi keteknikan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respek ataupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan profesi yang terhormat ini akan dapat jatuh menjadi sebuah pekerjaan biasa. Beberapa prinsip etika. Pertama, ada etika kemanfaatan umum, etika kewajiban, etika kebenaran, etika keunggulan, etika sadar lingkungan. Kebajikan pokok adalah kebajikan sosial yang terpenting, meliputi menuntut keputusan budi yang benar guna memilih alat-alat dengan tepat untuk tujuan yang bernilai, pengadilan keinginan kepada kepuasan badania, tidak menyingkir dari kesulitan, dan yang terakhir adalah memberikan hak kepada yang memilikinya. Profesi dan profesionalisme. Profesi dan profesionalisme adalah hal yang berbeda. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan untuk waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Ciri-ciri profesi mengandalkan sesuatu keterampilan, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan ciri-ciri profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu, hidup dari situ, dan yang terakhir bangga akan pekerjaannya. Profesionalisme kerja. Seseorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Orang yang sukses biasanya mereka yang kerja keras, cerdas, tuntas, dan mumtaz, dan ikhlas. 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen yang perlu untuk kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi spesialis, metodik, individu, dan yang terakhir adalah sosial. Pengembangan sains dan teknologi dan pengembangan karya inovasi. Teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan untuk dibuat oleh manusia untuk secara progresif menguasai alam lingkungannya. Sejarah kedatangan Tariq bin Ziyad bersama pasukannya pada bulan Mei tahun 711 Masehi memasuki Selat Gibraltar yang terletak di Teluk Algeciras sebagai cikal bakal perkembangan budaya Islam dan kerajaan-kerajaan Islam yang mulai bercokol di tanah Andalusia sekarang bernama Spanyol. Membentuk jiwa teknopreneur. Langkah awal menjadi teknopreneur, merubah cita-cita mulai sekarang untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tetapi tergantung kepada keberanian mengambil resiko.
Belajar berwirausaha dimulai dari sekarang diri sendiri dan sekecil mungkin. Sifat-sifat wirausahaan ada visi, keberanian, kreativitas, tahan akan kritik, tidak cepat puas diri. Ciri-ciri seorang wirausahaan: berani mengambil resiko dan keputusan, tidak mengenal gengsi dan perasaan, berani tampil beda, jeli dalam melihat peluang dan kesempatan usaha, berani memulai usaha dari yang terkecil dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain. Teknopreneur dan prospeknya: industri basis teknologi, di antara mendorong pertumbuhan UKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, sinergi akademisi dan praktisi, mempercepat perkembangan kewirausahaan. Peran perguruan tinggi, di antaranya proses penciptaan nilai melalui aktivitas komersialisasi penemuan teknologi, mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki, mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kemandirian. Langkah-langkah dalam bernegosiasi: memahami ragam negosiasi, menyiapkan diri, bicarakan dan eksplorasikan berbagai opsi yang ada, menyampaikan usulan, melakukan tawar-menawar, berkomunikasi secara jelas dan terbuka, menjadi pendengar yang baik, mintalah istirahat bila memang perlu, mencapai kata sepakat. Hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Apa itu hak cipta? Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Pengalihan hak cipta dapat dialihkan naik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum. Pekerjaan, profesi, dan profesional. Klasifikasi kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir Muhammad. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan yang bersifat material baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Kebutuhan psikis, kebutuhan yang bersifat non-material untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi biasa yang disebut kebutuhan rohani. Kebutuhan biologis, kebutuhan merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Yang terakhir, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Pada profesi tertentu melibatkan hajat hidup orang banyak, gelar profesional tersebut harus didapatkan melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional ataupun internasional, dan hanya kandidat yang lulus berhak menyandang agar profesi ini dan melakukan pekerjaan untuk profesi ini. Profesi luhur merupakan yang menekankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen teknologi. Teknologi adalah seluruh pengetahuan produk, proses, peralatan, metode, dan sistem digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Teknologi, techno, art or skill, logos, science or study digabung menjadi teknologi. Ilmuwan adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Teknolog adalah orang yang memiliki jiwa inovatif untuk menemukan produk atau jasa serta proses yang baru sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna produk jasa. Teknologi dapat dipandang sebagai kemampuan manusia yang mencakup technoware, teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk. Humanware, teknologi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Infoware, teknologi yang terkandung dalam dokumen. Orgaware, teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen. Klasifikasi teknologi. New teknologi, teknologi yang baru diperkenalkan atau dikembangkan. Emerging teknologi, teknologi yang belum sepenuhnya dikomersialisasikan. High teknologi merupakan teknologi canggih dan biasanya digunakan oleh industri yang memiliki karakteristik tertentu. Low teknologi merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia atau padat karya. Medium teknologi, industri yang berada di antara high teknologi dengan low teknologi. Appropriate teknologi, istilah ini digunakan untuk mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatannya yang optimal. Dinamika perubahan teknologi. Kelebihan dan kekurangan teknologi masa lalu lebih lambat
sedangkan yang sekarang lebih cepat. Teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yakni hewan, angin, ataupun manusia. Teknologi masa lalu memiliki kelebihan, yakni hampir semua bebas polusi. Teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya yang cepat, namun memiliki kelemahan menimbulkan polusi. Usaha-usaha manajemen pada saat penjualan menurun, memperbarui barang, meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksinya agar lebih efisien, menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik, menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai laba optimum pada barang yang sudah ada, meninggalkan sama sekali barang tersebut. Tahapan daur hidup produk menurut Basu Swasta dalam bukunya 1984 halaman 127-132. Tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Manajemen risiko dan strategi perencanaan. Manajemen risiko adalah minimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Ruang lingkup proses manajemen risiko, penentuan konteks kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan organisasi. Manajemen akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dimengerti, dapat diimplementasikan di setiap tingkatan organisasi. Implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik untuk membantu proses pengambilan keputusan ataupun untuk pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik. Di sini juga terdapat uraian dalam 9 langkah, bisa dilihat dalam PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.